Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nisa, NIM 1821808, Cindy, NIM 182180117, dan Sulis, NIM 1821836 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai pengembangan DSS untuk sistem rekomendasi kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Kota Bandung. Permasalahan yang ada yaitu bahwa bencana alam tsunami seringkali menyebabkan kerusakan yang parah sesaat setelah terjadinya gempa. Indonesia rawan terjadinya gempa, salah satunya di daerah Bandung, Jawa Barat. Hasil riset yang dikemukakan oleh tim peneliti Institut Teknologi Bandung, Sri Widiyantoro, menemukan adanya potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Upaya mitigasi pun perlu dilakukan untuk mampu menghadapi adanya bencana alam ini. Mitigasi gempa atau tsunami membutuhkan informasi terkait tingkat bahaya dan potensi terjadinya gempa. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dibuat DFS yang bertujuan untuk memberikan notifikasi kesiapsiagaan dan tanggap bencana di Kota Bandung. Cara kerja sistem ini yaitu sistem akan mendeteksi jika terjadi gempa. Data ini diterima dari BMKG. Kemudian DSS akan menentukan aktivitas dan memberikan rekomendasi tanggapan bencana tersebut. Sistem ini nantinya akan memberikan saran bagi user untuk pergi ke shelter terdekat apabila berpotensi terjadinya tsunami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka fitur dari sistem ini yaitu yang pertama, notifikasi bencana. Sistem dapat memberikan notifikasi peringatan atau prediksi bencana berdasarkan dari data yang diambil dari BMKG. Yang kedua, potensi tsunami. Sistem dapat membuat prediksi apakah ada potensi tsunami berdasarkan data yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi. Sistem dapat memberikan rekomendasi persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rekomendasi ini berbeda-beda tergantung dari jenis bencana. Berikut flowchart dari sistem yang akan kami kembangkan. Pertama, ketika user membuka web server, maka lokasi dari user akan diekstraksi oleh sistem kami sehingga akan didapatkan di mana user tersebut berada. Kemudian sistem kami juga akan memperoleh informasi gempa dari BMKG, namun untuk pengembangan dan implementasi, kami menggunakan informasi gempa yang dummy agar bisa dilakukan pengujian. Kemudian sistem kami akan menentukan apakah user tersebut dengan lokasi yang telah diperoleh serta informasi gempa harus mengungsi ke shelter terdekat. Jika tidak, maka akan diberikan rekomendasi penyelamatan diri atau informasi lain yang menunjukkan bahwa user tersebut tidak perlu pergi ke shelter. Namun jika user tersebut harus mengungsi ke shelter terdekat, maka sistem akan mengeksekusi model untuk mencari shelter terdekat. Di sini kami menggunakan formula Haversine di mana formula tersebut dapat menghitung jarak dua titik di bumi menggunakan garis lintang dan garis bujur tanpa mengabaikan kelengkungan dari bumi tersebut. Kemudian sistem kami akan melakukan integrasi antar model sehingga dapat dieksekusi pencarian akses termudah ke shelter, sehingga sistem dapat menampilkan lokasi shelter terdekat dan akses termudah. Namun, untuk pengembangan versi 1 hingga saat ini, yang kami eksekusi hanyalah model pertama, yaitu pencarian shelter terdekat menggunakan formula Haversine, sehingga sistem hanya akan menampilkan lokasi shelter terdekat. Dan berikut adalah demo dari pengembangan sistem yang kami buat. Karena pengembang berada di luar kota Bandung, maka untuk pengecekan akan dilakukan lokasi Bandung menyesuaikan dengan kota keberadaan masing-masing developer. Kita coba dulu untuk Bandung location sama dengan Bandung, di mana saat ini saya tidak tinggal di Bandung. Seharusnya sistem akan mengeluarkan bahwa saya tidak tinggal di Bandung dan sistem tidak akan memproses model apapun. Mungkin kita coba terlebih dahulu untuk skema pertama, di mana sistem ini akan mengeluarkan output, yaitu Anda tidak berada di Bandung. Namun, jika kita coba menggunakan kota saya berada sekarang,
dan kita coba eksekusi, maka kita lihat terdapat informasi gempa sebesar 2 skala Richter, kemudian tidak berpotensi tsunami, sehingga tidak perlu ke shelter karena gempanya ini tidak terlalu besar. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat.